Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Jamal Hakim. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bu Aila. Kali ini yaitu judul utamanya melampaui konvolusi yang membedah arsitektur jaringan virtual. Baik, di sini ada poin kuncinya ya, yaitu ada CNN, yaitu telah berevolusi computer vision dengan mereplikasi detektor fitur yang mempelajari di seluruh ruang. Ini memberikan infansi transisi yang kuat. Lalu, namun mekanisme kunci seperti max pooling adalah pedang bermata dua. Ia memilih fitur yang paling menonjol dalam sebuah pool, tetapi membuang informasi penting tentang posisi dan orientasi relatif fitur lainnya. Lalu secara ada konsekuensinya, CNN dapat mengenali kehadiran fitur-fitur mata seperti mata, hidung, mulut, tetapi kesulitan memahami hubungan spesial pose yang benar. Bentuk routing Bentuk routing yang sangat primitif yang diterapkan oleh max pooling yang memungkinkan neuron di satu lapisan untuk mengabaikan semua kecuali detektor fitur yang paling aktif di sebuah pool lokal di lapisan bawah. Nah, ini bisa dilihat ya wajah yang diterima, tapi kalau CNN mungkin seperti ini, tapi dia itu masih menganggap ini itu adalah wajah. Nah, di sini ada inti idenya, dan di mana ada pertanyaan-pertanyaan meta bagaimana jika neuron mengeluarkan sebuah vektor alih-alih satu nilai skalar. Nah, definisi kapsul yaitu sekelompok neuron yang vektor aktivasinya mempresentasikan parameter instansiasi dari entitas jenis tertentu seperti objek atau bagian objek. Nah, ini anatomi vektor atau aktivitas kapsul, yaitu panjang vektor atau magnitude mewakili probabilitas keberadaan entitas vektor yang lebih panjang seperti keyakinan yang lebih tinggi. Cukup singkat waktu, kita lanjut saja. Nah, di sini ada dynamic routing agreement itu tantangannya bagaimana kapsul di lapisan bawah memutuskan ke kapsul mana di lapisan atas mereka harus mengirim outputnya. Solusinya seperti proses perutean interaksi yang disebut dynamic routing. Ini adalah mekanisme untuk menetapkan bagian keseluruhan. Konsepnya sebuah kapsul di lapisan bawah lebih suka mengirim outputnya ke kapsul lapisan atas yang vektor aktifnya memiliki produk skalar yang besar dengan prediksi yang datang dari kapsul lapisan bawah. Nah, ini seperti ini ya. Lalu selanjutnya, nah ini adalah algoritma dan mekanik matematika routingnya. Untuk mempersingkat waktu, kita skip aja. Nah, di sini ada arsitektur CapsNet untuk klasifikasi. Ini bisa dilihatnya. Yang ke satu ada conv1, inputnya 28 dari 28 image. Lalu lalu yang kedua ada primary capsules, input output output dari conv satu ini 32 channel kapsulnya dengan 8 dimensi. Lalu di sini ada digit caps, input primary capsule, di mana ini ada 16 dimensi. Satu kapsul 16 dimensi untuk setiap kelas digit total 10. Nah, lalu selanjutnya masuk ke decoder atau regularisasi. Sama pelatihan output digit cups yang benar digunakan untuk rekonstruktur gambar input melalui tiga lapisan terhubung penuh yang mendorong kapsul untuk menyandingkan parameter instansi siasnya. Lalu di sini ada hasilnya ya dari ininya dari misalkan kesalahan 0,25% dengan 75% lebih sedikit dari parameter. Nah, hasil utamanya. Lalu di sini ada pembongkaran representasi kapsul. Nah, di sini bisa dilihat ya. Jadi ada pada gambar pertama ada perubahan ketebalan goresan, lalu ada perubahan kemiringan lokal, lalu di sini ada perubahan lebar objek. Nah, di sini juga ada kemampuan super dalam segmentasi angka yang timpat tindih. Misalkan ini gambarnya 6 dan timpat tindih dengan 0, maka direkonstruksi oleh CapsNet jadi 6 dan 0. Ini tugasnya, hasilnya adalah mengapa ini berhasil. Dan juga yang model ini mampu menangani tumpang tindih dengan benar sambil mempertanggungjawabkan semua pixel. Lalu di sini ada bukti tambahan. Bisa dilihat dengan pelatihan MNIST digeser, lalu pengujian dengan AFF NIST. Nah, bisa dilihat CapsNet 79% dan CNN tradisional 66%. Nah, kesimpulannya CapsNet menunjukkan kemampuan generalisasi yang jauh lebih unggul terhadap sudut pandang baru yang tidak terlihat matrix transform atau WI yang dipelajari
menyandingkan pengetahuan invarian sudut pandang tentang hubungan spesial intrinsik antara bagian dan keseluruhan. Nah, di sini ada kinerja di berbagai dataset. Bisa dilihat di sini ada small norm atau tugasnya mengenal objek tiga dimensi dari sudut pandang saya yang berbeda. Hasilnya 2,7, tingkat kesalahannya uji setara dengan state of the art. Nah, di sini bisa dilihatnya ada SPHN atau Street View House Number, lalu ada CIPAR min 10. Tugasnya mengklasifikasikan gambar warna yang kompleks. Lalu di sini ada keunggulan fundamental dan dari paradigma kapsul. Yang satu ada representasi yang kaya dan efisien, lalu ada generalisasi sudut pandang yang melekat, lalu ada segmentasi melalui routing by agreement, lalu mengatasi crowding. Nah, di sini ada sebuah pergeseran paradigma dalam fisik komputer. Nah, di sini ada analogi sejarah pada awal 2000-an pengenalan suara di mana sebelumnya model Markov bersembunyi di HMM. Nah, di sini bisa dilihat ya, jadi RNN terobosannya. Nah, di sini juga ada kandidat yang memungkinkan keseluruhan CNN menjadi kapsul sebagian resolusi. Nah, di sini ada kutipan penelitian tentang kapsul sekarang berada pada tahap yang sama dengan penelitian tentang jaringan saraf berulang untuk pengenalan suara pada awal abad ini. Ada alasan representasional mendasar untuk percaya bahwa ini adalah banyak kawasan kecil sebelum dapat mengulangi teknologi yang sudah sangat berkembang. Nah, mungkin saya di sini akan demonstrasikan ya si codingannya. Implementasi Simple Capsule Network atau CapsNet untuk mengklasifikasikan digit tulisan dengan menggunakan dataset MNIST, yaitu model yang dibangun dengan TensorFlow dan menggunakan arsitektur dasar atau CapsNet yang terdiri dari tiga bagian utama. Ada convolution layer, primary capsule, dan digit capsules dengan dynamic routing. Nah, di sini juga ada lapisan Convidi, Convi2D. Nah, di sini kita langsung ke outputnya ya. Nah, ini itu berfungsi mengekstrak fitur lokal dari citra input berukuran 28x8 kali 1. Hasilnya kemudian diproses oleh primary caps yang mengubah fitur maps menjadi sekumpulan kapsul berdimensi 8 sebanyak 1152 kapsul dan dan menerapkan fungsi nonlinear squash untuk mempresentasikan keberadaan dan pause fitur. Lalu di sini bisa kita lihat di routing capsnya atau di gate capsulesnya menerapkan mekanisme routing by agent di mana setiap kapsul pada level bawah membuat prediksi vote ke kapsul level atas. Proses routing dilakukan secara iteratif menggunakan softmax untuk menghitung coupling coefficients dan memperbaruinya berdasarkan tingkat kesesuaian atau agreement antara vote dan output kapsul. Hasil akhirnya adalah 10 kapsul berdimensi 16 masing-masing mewakili satu kelas digit 0 sampai 9. Output model juga ini diperoleh dari panjang vektor kapsul digit yang mempresentasikan probabilitas setiap kelas untuk proses pelatihan. Digunakan margin loss yang disesuaikan dengan paper CapsNet-nya sehingga model tidak bergantung pada fungsi softmax tradisional. Jadi hasil pelatihan menunjukkan bahwa model mampu melakukan generalisasi dengan baik pada dataset MNIST dan ditandai dengan akurasi validasi yang tinggi meskipun proses pelatihannya lebih kompleks dan berat dibandingkan CNN konvensional. Baik, sekian.